proses autopsi terhadap jenazah siswi kelas 2 SMA berinisial EA yang merupakan warga desa Tumbang Manjul, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, dilakukan di ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murijani pada Jumat 15 Agustus 2025 kemarin. Remaja yang dikenal berprestasi ini ditemukan meninggal dunia secara mengenaskan di rumahnya pada Sabtu 9 Agustus 2025 lalu dan ditemukan juga seutas tali saat kejadian. Untuk informasi selengkapnya terkait disebutkan bahwa kematian siswi ini ada kejanggalan pemirsa, kita sudah terhubung bersama rekan Herman, jurnalis Tribun Kalteng. Rekan Herman, silakan update informasi terkait peristiwa ini. Ya baik Justina, mungkin pertama-tama saya ucapkan selamat siang menjelang sore dimanapun Tribuners berada. Dan benar sekali bahwa proses otopsi terhadap jenazah siswi kelas 2 SMA berinisial EA warga desa Tembang Anjur, Kecamatan Seruyan Hulu, Kabupaten Seruyan dilakukan di ruang jenazah Rumah Sakit Dr. Mujani Sampit pada Jumat 15 Agustus 2025 sore kemarin, yang mana berdasarkan pantauan di lapangan dan jenazah tiba di rumah sakit sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan proses otopsi tersebut selesai pada pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga sejumlah anggota keluarga dan juga aparat kepolisian juga terlihat mengawasi jalannya proses otopsi tersebut. Dan saat ditemui, Kasat Reskrim Polres Seruyan AKP Rahman Tuah mengatakan pihaknya mendampingi pelaksanaan otopsi atau ekshumasi terhadap korban. Dan dugaan sementara siswi yang berinisial EA tersebut meninggal dunia akibat gantung diri. Dirinya juga mengatakan pendampingan otopsi terhadap saudari berinisial EA yang diduga sementara kematian karena gantung diri tersebut yang dikatakan oleh AKP Ramatua. Meski begitu, dirinya menegaskan bahwa hasil otopsi bukan ranahnya untuk disampaikan ke publik, karena menurutnya hal tersebut merupakan ranah dari dokter forensik itu sendiri. Dan menurut Rahma juga, laporan tertulis hasil otopsi dari tim forensik diperkirakan akan keluar 1 hingga 2 minggu ke depan. Dan setelah proses otopsi rampung, jenazah direncanakan akan kembali dimakamkan kembali pada Sabtu 16 Agustus 2025 hari ini. Yang mana terkait indikasi penyebab kematian selain gantung diri, pihaknya masih melakukan pendalaman. Dan dirinya juga mengaku bahwa sejauh ini belum ada bocoran terkait penyebab pasti meninggalnya korban. Ya pasti pihak kepolisian Serian sendiri itu khususnya sedang melakukan pendalaman, dan apakah sebelumnya korban ada masalah keluarga ataupun permasalahan lainnya, semuanya masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian. Dan saat disinggung mengenai kemungkinan adanya luka lain di tubuh korban, Rahman menegaskan tidak ditemukan ada tanda-tanda kekerasan. Menurutnya yang terlihat hanya lebam mayat, dan juga itu menurutnya lebam yang ada di tubuh korban merupakan sesuatu hal yang normal, karena menurutnya 3 jam setelah seseorang meninggal, lebam itu biasanya akan muncul sendiri setelah uh, orang meninggal, baik karena lebam sakit. Maksud kami baik karena sakit ataupun sebab lainnya, lebam itu pasti akan muncul saat seseorang meninggal lebih dari 3 jam. Dan selain itu, dirinya juga menambahkan pihak kepolisian masih meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait untuk melengkapi proses penyidikan. Dan dirinya juga berjanji sebagai Kasat Reskrim Polres Kotim, dirinya berjanji akan memeriksa secara intensif terhadap pihak-pihak terkait. Dan Kasat Reskrim juga menegaskan memastikan keluarga korban sudah mendapatkan penjelasan medis yang lengkap dari dokter forensik, dan dirinya menyebut juga pihak keluarga bisa menerima karena sudah ada penjelasan secara ilmiah dan terperinci dari dokter forensik kepada pihak keluarga kemarin. Dan menurutnya juga sementara ini keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwenang untuk mencari motif penyebab meninggalnya siswi SMA yang dikenal berprestasi tersebut.
Mungkin sekian yang dapat saya informasikan. Saya Herman Antoni Saputra, Porta dari Tribun Kalteng.com, mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Terima kasih rekan Herman, jurnalis Tribun Kalteng. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melengkapi informasi dari jurnalis kami, berikut keterangan AKP Rahmat Tuah, Kasat Reskrim Polres Seruyan selengkapnya. Kita pendampingan otopsi atau proses ekshumasi saudari Erlia yang diduga sementara kematiannya karena gantung diri. Nah, itu saja. Kalau hasil otopsi bagaimananya, saya tidak berwenang untuk menjelaskan itu karena ada ahlinya, yaitu dokter forensik. Nah, karena beliau pun kalau ke media tidak berkenan. Nah, jadi kita menjelaskan hari ini kegiatan Polres Seruyan, khususnya Satreskrim Polres Seruyan, yaitu kita melaksanakan otopsi yang mana diduga saudari Erlia ini meninggalnya karena gantung diri. Jadi setelah kita otopsi, ya nanti kita akan mendapatkan jawaban secara tertulis dari ahli forensik mungkin seminggu atau 2 minggu habis ini. Nah, jadi mayat hari ini kita bolehkan pulang untuk dimakamkan kembali pada besok hari. Kalau untuk secara gambarannya bagaimana kan untuk hasil otopsi ini? Itu tadi sudah saya jelaskan, kalau menjelaskan hasil otopsi bukan ranah saya. Nah, karena ranah yang menjelaskan hasil otopsi itu adalah dokter forensiknya.